Episode 90. Elijah melangkahkan kakinya hendak melihat lebih jauh lagi tempat itu, tapi seketika langkahnya terhenti ketika samar-samar mendengar langkah kaki dan suara orang berbicara. Elijah seperti mengenal suara orang itu. Elijah dengan cepat kembali ke ruangan senjata api dan bersembunyi di balik pintu yang terbuka ketika dua orang itu mulai mendekat. "Pak Randi, bagaimana pengiriman barang kemarin? Apa berjalan dengan lancar?" tanya salah satu anak buah Ron. "Semua berjalan lancar, begitu pula pengiriman hari ini harus berjalan sesuai dengan keinginan Tuan Ron," jawab Randi yang tak lain adalah mantan karyawan di perusahaan Raihan. Atas bukti-bukti yang diberikan oleh Elijah waktu itu, Raihan telah memecat Randi, Ernie, dan Yola atas persengkokolan yang mereka lakukan untuk menghancurkan perusahaan Raihan. Randi kini ikut bekerja dengan Ron di bisnis gelap senjata api, sedangkan Ernie dan Yola bekerja berada di perusahaan Ron. Elijah masih tetap berada di balik pintu saat Randi dan salah satu anak buah Ron sudah mulai mendekati pintu ruangan senjata yang terbuka. "Hai, kenapa kau tidak menutup pintu ini?" tanya Randi pada anak buah Ron. Anak buah Ron pun mengertikkan dahi merasa heran karena ia sudah menutup pintu itu setelah mengeluarkan barang yang akan dikirim. Ruangan itu hanya memiliki dua pintu, yaitu satu pintu terhubung dengan rumah Ron dan satu lagi jalan untuk keluar masuknya barang-barang selundupan Ron menuju hutan yang akhirnya menembus jalan raya. "Perasaan tadi sudah saya tutup, Pak," ucap anak buah Ron. "Lain kali kalau bekerja jangan menggunakan perasaan," ucap Randi mengedarkan pandangannya ke ruangan besar itu yang berisi penuh senjata-senjata api selundupan milik Ron. Randi sekilas mencium aroma parfum yang berasal dari tubuh Elijah. Randi mulai menajamkan penciumannya. Sekilas aroma parfum itu kembali mengingatkannya pada wanita yang diincarnya, yaitu Elijah. "Ada apa, Tuan?" tanya anak buah Ron itu pada Randi yang mulai akan melangkah masuk. "Kau tidak mencium aroma parfum yang sangat manis?" tanya Randi sudah memasuki ruangan itu. Elijah yang berada di balik pintu hanya bisa berdoa melihat Randi yang sedang memunggunginya menelisik ke ruangan itu mulai curiga. "Tidak, Tuan, kebetulan saya lagi flu," jawab anak buah Ron itu. Kemudian tiba-tiba terdengar suara ponsel berbunyi, membuat Randi terkaget dan melupakan kecurigaannya beralih mengambil ponsel dari saku celananya dan melangkah keluar ruangan. "Cepat tutup pintunya," ucap Randi kemudian menerima panggilan itu. Hampir saja," ucap Elijah merasa lega ketika anak buah Ron sudah menutup pintu ruangan itu. Elijah segera bergegas meninggalkan ruangan senjata api Ron dan berjalan melewati lorong-lorong menuju ruangan kerja Ron. Lemari buku pintu ruang rahasia Ron sudah tertutup. Kini Elijah sudah berada di ruangan kerja Ron. Elijah berada di depan lemari rak buku itu mencoba menghela napas, menetralisir rasa ketakutannya. "Jolie, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara laki-laki yang sudah tidak asing bagi Elijah baru masuk dari pintu mendekati dan memeluknya dari belakang membuat Elijah tersentak kaget. "Paman," kaget Elijah sembari berusaha melepaskan pelukan Ron. "Kamu sedang apa di sini?" Ron kembali bertanya semakin mengeratkan pelukannya. "Paman, lepasin dulu pelukannya, saya nggak bisa napas." Ron tertawa sembari melepaskan pelukannya. "Iya, maaf sayang." Elijah merasa lega terlepas dari pelukan Ron. "Sekarang jawab pertanyaanku. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu merindukanku?" tanya Ron menatap Elijah. "Itu, Paman. Tapi jangan marah ya," ucap Elijah sembari berpikir menggaruk kepalanya yang tidak gatal mencari jawaban yang tepat agar Ron tidak curiga. Melihat tingkah Elijah, Ron mengertikkan dahi. "Kemarin waktu saya mencari Paman di ruangan ini, saya melihat ada banyak buku di lemari rak ini. Saya cuma ingin membaca buku-buku Paman. Paman tidak marah kan?" Tutur Elijah tersenyum terlihat sangat manis bagi Ron, karena jarang melihat Elijah tersenyum sehingga bukan kecurigaan lagi yang ia pikirkan tapi gemas melihat Elijah. "Kalau kamu suka nanti akan kubelikan banyak buku buatmu, Jolie. Apapun yang kamu minta pasti akan kuberikan asal jangan pergi dariku, sayang," ucap Ron membelai pipi Elijah. Mendengar ucapan Ron, Elijah hanya mengangguk. "Oh iya, Paman, maaf ya. Saya tidak tahu kalau Paman sudah pulang," ucap Elijah sembari perlahan melepas tangan Ron dari pipinya. "Tidak apa-apa, sayang." Ron mengajak Elijah duduk di sofa yang berada di ruangan kerja itu. "Paman, kapan saya boleh bekerja?" tanya Elijah saat mereka sudah duduk. Ron menghela napas. Sebenarnya ia tidak setuju dengan permintaan Elijah, tapi mau bagaimana lagi? Ia tidak mau Elijah meninggalkannya seperti waktu itu. "Besok kamu boleh mulai bekerja di perusahaanku, sayang," ucap Ron menyentuh bibir Elijah membuat Elijah merasa risih dan takut. Apalagi wajah Ron sudah ingin mendekat pada wajahnya dengan tatapan mata terfokus pada bibirnya. "Ah iya, saya lupa Paman mau bantuin Mami masak," ucap Elijah tiba-tiba beranjak dari duduknya. "Paman, saya tinggal dulu ya." Elijah buru-buru melangkahkan kakinya meninggalkan Ron
yang masih duduk di ruang kerjanya dengan seringnya di bibirnya. Menggemaskan, lirih Ron. Episode 91. Semenjak Elijah berada di kediaman Ron, Rayhan sama sekali tidak pernah beranjak dari apartemennya. Reno, asisten setia Rayhan, menggantikannya untuk semua urusan di perusahaan Rayhan. Secara diam-diam menempatkan anak buahnya di beberapa posisi dekat dengan kediaman Ron. Rayhan masih terus memantau kediaman Ron. Ia juga bekerja sama dengan sahabat-sahabatnya yang berprofesi sebagai aparat keamanan. Rayhan berusaha keras mencari bukti kejahatan Ron agar istrinya bisa segera terlepas dari Ron. Tok-tok. "Mommy, apa saya boleh masuk?" tanya Elijah mengetuk pintu kamar Nancy. Perlahan pintu kamar Nancy terbuka. "Tentu saja boleh, masuklah sayang," ucap Nancy mengajak Elijah memasuki kamarnya. Elijah mengedarkan pandangannya memandangi kamar Nancy yang dihias dengan foto-foto Ron dari kecil hingga dewasa. "Mommy, apa ini foto paman waktu kecil?" tanya Elijah menatap dinding kamar Nancy yang terdapat banyak foto Ron dan Mommy. "Benar sayang, itu foto Ron waktu masih kecil," jawab Nancy tersenyum sembari duduk di pinggiran ranjang tempat tidurnya membiarkan Elijah menatap foto-foto anak kesayangannya itu. Elijah mengernyitkan dahi menemukan sebuah foto Ron yang berusia setahun berada pada gendongan seorang laki-laki. "Mommy, apa saya boleh bertanya?" Elijah penasaran karena merasa tidak asing dengan laki-laki yang menggendong Ron. "Tentu saja sayang. Ada apa?" jawab Nancy mendekati Elijah. "Ini foto siapa, Mom?" tunjuk Elijah pada foto laki-laki yang menggendong Ron. "Dia suami Mommy sayang," ucap Nancy kembali teringat dengan Barajaya. Semenjak kepergian Barajaya yang tak lain adalah kakek Rayhan, Nancy masih belum bisa melupakan suami yang dicintainya itu. Bahkan sampai sekarang, Nancy belum mengetahui kalau Barajaya sudah tiada karena Ron menutup semua info tentang Barajaya pada mominya itu. "Berarti dia ya paman. Sekarang di mana beliau, Mom?" tanya Elijah masih terus berpikir menggali ingatannya tentang sosok laki-laki di foto itu. "Mommy tidak tahu sayang." Nancy tidak ingin memberitahu Elijah bahwa kakek Rayhan, Barajaya, adalah suaminya. "Oh iya sayang, nanti sore Mommy akan pergi ke Prancis menjenguk nenek Ron yang lagi sakit. Kamu baik-baik di rumah ya sayang selama Mommy pergi," ucap Nancy berusaha mengalihkan pembicaraan tentang suaminya sebelum Elijah bertanya lebih lanjut. "Kenapa mendadak sekali, Mom?" tanya Elijah yang merasa cemas. Jika Nancy pergi, itu berarti dia hanya akan berduaan dengan Ron di rumah meskipun ada para pelayan seperti orang tunarungu dan tunawicara karena begitu patuh pada Ron sehingga menutup telinga dan mulut tentang semua kejadian yang ada di kediaman Ron. Nancy terlihat sedih. "Maaf sayang, memang mendadak karena baru tadi pagi Mommy mendapatkan kabar dari Prancis." Nancy menyentuh pipi Elijah. "Kamu tenang saja sayang, kan ada Ron yang akan menjaga kamu," ucap Nancy tersenyum. Ia tidak tahu justru anaknya lah yang membuat Elijah tidak tenang karena meskipun Ron begitu baik pada Elijah, tapi tetap saja Elijah harus berhati-hati karena Ron sebenarnya laki-laki yang berbahaya. "Kamu baik-baik di rumah ya," ucap Nancy yang kini beralih melanjutkan mengemasi barangnya yang akan ia bawa ke Perancis. "Tentu Mom, terima kasih." Tanpa sepengetahuan Nancy, Elijah mengeluarkan ponselnya mengambil foto dari Barajaya karena ia masih penasaran dan belum bisa mengingat-ingat laki-laki itu. Malam hari, Elijah yang berada di kediaman Ron mendengar bel pintu rumah berbunyi. Tak ada pelayan yang membuka pintu saat bel pintu rumah terus berbunyi. Elijah pun terpaksa membuka pintu itu karena ia yakin pasti para pelayan sedang sangat sibuk dengan tugasnya masing-masing hingga tak mendengar bel pintu berbunyi. "Elijah," ucap seorang pria tampak kaget setelah pintu dibuka oleh Elijah. Melihat siapa laki-laki yang berada di depannya, Elijah sedikit beringis mundur. "Maaf tuan, Anda siapa?" tanya Elijah sedikit gugup berpura-pura tidak mengenali Randy yang sengaja datang untuk menemui Ron, tapi saat ini Ron sedang tidak berada di rumah karena sedang mengantarkan Nancy ke bandara. "Ayolah Elijah, kenapa kau berpura-pura tidak mengenaliku?" tutur Randy. "Maaf tuan, jika Anda ada perlu dengan Tuan Ron, sebaiknya Anda pergi karena Tuan sedang tidak ada di rumah saat ini," ucap Elijah ingin menutup pintu, tapi Randy sudah terlebih dahulu menahan pintu itu. "Elijah, aku tidak menyangka. Kupikir kau baik-baik, gadis baik-baik, tapi ternyata kau mau juga jadi simpanan Tuan Ron," ucap Randy tertawa sinis mendekati Elijah yang semakin meringsut mundur. Elijah mencoba berlari, tapi pada saat sampai di ruangan tamu, tangan Elijah yang berhasil diraih oleh Randy yang mengejarnya. Randy mengempaskan
Perlahan tubuh Elijah sampai membentur tembok di ruangan itu. Berapa Tuan Ron membayarmu? Aku akan berikan lebih dari yang Tuan Ron berikan karena aku juga punya uang banyak, ucap Randy yang memang sudah lama menyukai Elijah. Mendengar ucapan Randy membuat tangan Elijah terangkat dan plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Randy. Jangan bicara Anda, Tuan. Saya bukan wanita seperti itu. Bentak Elijah kesal pada Randy. Kau semakin membuatku penasaran, Elijah, ucap Randy geram mengusap pipinya yang telah ditampar Elijah. Elijah mendorong tubuh Randy hendak pergi, tapi Randy menahannya dan berusaha mencium bibir Elijah. Tolong, teriak Elijah masih menahan tubuh Randy yang terus memaksa.